Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriantian Dimala dengan NIM 4424200036. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang laboratorium penunjang industri kimia dengan dosen pengampu Bapak Kostiawan Sukamto SPD MT. Adapun topik pembahasannya yaitu definisi laboratorium, yang kedua ruang tempat penyimpanan alat dan bahan, yang ketiga bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia, yang keempat aturan kerja di laboratorium, yang kelima persiapan kerja di laboratorium, yang keenam sarana pendukung laboratorium kimia, kemudian pengadministrasian alat dan bahan, dan yang terakhir itu pengadaan dan penerimaan alat-alat dan bahan. Nah, apa itu laboratorium? Laboratorium merupakan suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jika laboratorium kimia dilengkapi dengan meja demonstrasi, lantai laboratorium kimia tidak boleh licin, setiap ruang laboratorium kimia dilengkapi dengan 2 pintu yang ukurannya cukup besar dan yang membuka keluar. Setiap ruang laboratorium kimia memerlukan ventilasi yang baik. Saluran listrik, gas, dan air ke laboratorium kimia harus memiliki saklar atau keran pusat yang mudah dicapai orang yang bekerja di laboratorium. Kemudian ruang tempat penyimpanan alat dan bahan, yaitu caranya yang pertama semua alat dan bahan disimpan di dalam ruang khusus menggunakan lemari dan atau rak penyimpanan. Kemudian alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruang yang terpisah, kecuali jika alat-alat itu terbuat hanya dari gelas atau kaca dan tidak mengandung komponen dari logam. Kemudian setiap ruang penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruang tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan kimia, terutama bahan-bahan korosif. Kemudian bengkel dan ruang teknisi laboratorium kimia. Banyak perbaikan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan sendiri oleh teknisi laboratorium. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruang bengkel kecil. Di dalamnya terdapat perkakas perbengkelan esensial seperti gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, berbagai jenis tang, kikir, solder listrik, catok, dan lain-lain termaksud meja bengkel. Kemudian aturan kerja di laboratorium itu yang pertama mempersiapkan hal yang perlu sebelum masuk laboratorium seperti buku kerja dan lain-lain. Kemudian dilarang makan dan merokok di laboratorium. Kemudian jagalah kebersihan meja praktikum dan mencatat data hasil percobaan secara lengkap. Kemudian persiapan kerja di laboratorium itu terdiri dari yang pertama gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Kemudian dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Kemudian dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Kemudian wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat dan biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar. Selanjutnya ada sarana pendukung laboratorium kimia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pencurahan hujan atau shower. Pancuran hujan digunakan untuk membilas orang yang badannya atau pakaiannya terkena cipratan atau tumpahan bahan kimia. Lebih-lebih jika bahan kimia itu bersifat korosif. Kemudian ventilasi. Ciri khas laboratorium kimia ialah adanya bau beraneka ragam, mulai dari bau yang mungkin menyenangkan sampai ke bau yang menyengat hidung dan bau tidak menyenangkan. Kemudian wadah limbah dan atau wadah sampah. Laboratorium kimia termasuk laboratorium yang menghasilkan limbah yang lumayan banyaknya. Oleh karena itu, laboratorium kimia memerlukan tempat mewadahi limbah atau sampah. Kemudian penerangan. Ruang laboratorium memerlukan intensitas penerangannya yang lebih besar daripada ruang kantor. Kemudian pengadministrasian alat dan bahan. Pengadministrasian alat dan bahan di sini maksudnya mencatat jumlah atau banyaknya alat dan bahan yang ada.
adalah kewajiban petugas tertentu pada suatu laboratorium tersebut. Jenis atau nama alat dan bahan laboratorium sangat banyak, dan spesifikasi setiap jenis atau nama dapat bermacam-macam. Kemudian pengadaan dan penerimaan alat-alat dan bahan terdiri dari beberapa bagian, itu pengadaan untuk laboratorium baru yang alat-alat dan bahan-bahannya belum ada. Kemudian melengkapi atau mengganti alat yang rusak atau bahan yang sudah habis terpakai atau bahan yang sudah habis waktu pakainya atau kadaluarsa pada laboratorium yang sudah ada. Sekian, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.